Alright guys, welcome back to my channel again. Kembali lagi bersama gue di Edgar Pakpahan ya guys ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Bitcoin dan koin-koin yang gue pilih dari rekomendasi kalian ya di Telegram ya. Jadi sebelumnya buat kalian yang belum join Telegram gue, kalian bisa cek aja di deskripsi ya. Kalian bisa cek di deskripsi. Nah, oke guys, jadi gue mau nunjukin dulu nih. Kemarin tuh ya, yang gue bilang kalau yang subscribe gue cuma 7% dan sekarang berkembang jadi 10,6%. Happy sih, cuman masih sedih juga mengetahui kalau yang nggak subscribe-nya itu 89%. Tapi yang gue lihat dari Telegram gue juga, ternyata orang-orangnya juga selain keep in touch sama gue juga friendly semua ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin bilang semangat terus abang gitu dan lain sebagainya, thank you banget anjir, gue semangat langsung. Oke? Jadi terima kasih yang buat subscribe, dan yang belum subscribe ya bolehlah di subscribe. Oke. Hari ini ya sekarang kita langsung bahas tentang Bitcoin aja ya. Oke, ini udah terlalu rumit ya guys ya. Jadi dari beberapa kalian juga bilang, bang tolong bahasnya mudah-mudah gitu ngomongnya, biar gue ngerti. Ada juga beberapa yang ngomong gitu. Oke, kita bahas begitu. Nah, ini kalian mungkin nggak akan serumit tadi ya. Jadi di sini kita bisa lihat guys ya. Ini time frame 4 hari ya guys ya. Jadi gue akan menganalisa sekitar sampai seminggu ke depan. Tapi ini lagi beberapa hari dulu untuk hari ini. Jadi kalau kita lihat di sini guys ya, ini namanya symmetrical triangle. Oke? Symmetrical triangle, dan ini bisa naik dan bisa turun. Ya, titik tertinggi naiknya itu berada di sini guys, sebelum dia naik lagi dan naik lagi. Ya, dan titik terendahnya naiknya itu berada di sini di angka 28.000. Jadi kalau kita lihat ya, ini itu sudah bersentuhan selama 3 kali. Ya, 3 kali bersentuhan ke area support. 1, 2, dan kemungkinan 3 di sini. Nah, jadi kenapa gue bilang kalian bisa masang short kayak gini, bisa dibuktikan kalau dia mungkin ya akan ke bawah gitu, ke bawah atau ke area support ya kan. Nah, jadi kalau biasanya yang kayak gini-gini nanti gue kasih short tolongnya gitu. Tapi untuk Sabtu Minggu gue kasih tahu dulu guys ya. Untuk Sabtu Minggu gue nggak akan kasih karena itu hari rehatnya gue ya. Alright. Jadi kemungkinan kemana nih kalau udah kayak gini? Nah, kemungkinan besar ada 2 kemungkinan besar kalau kayak gini. Yang pertama itu dia jatuh, dan kedua naik ya, dan nembus ya, atau dia jatuh dan langsung turun ya, dan langsung turun. Dan ketiga, apa itu paling intinya? Dia jatuh, dia naik, tapi dia nggak nembus, dia turun. Nah, ini pilihan-pilihannya guys. Jadi ada 3 pilihan, ada 3 kemungkinan. Kita harus bersikap fluktuatif, ya kan? Market itu nggak bisa memakai dorongan kita pribadi. Wah, ini mungkin turun nih. Ini. Enggak, kita harus lihat juga situasi dan kondisi, ya kan? Kita juga volume untuk melihatnya juga bisa gitu ya kan. Alright. Oke. Nah, jadi kemungkinan besar kalau gue lihat dari tadi MACD dan RSI-nya, ya dia itu bakal naik dulu guys, baru turun lagi ke bawah. Tapi kita lihat aja selanjutnya bagaimana gitu ya. Nah, ini mengenai koin di time frame 4 hour. Jadi kemungkinan besar kayak gini itu bisa sampai cuma beberapa jam doang guys. Bisa sampai mungkin kalau misalnya analisa gue seperti ini bisa cuma sampai 10 jam doang. Kita lihat ya. Oh, ternyata udah sampai 1 hari guys. Ini udah sampai 1 hari. Nah, sampai 1 hari, 2 hari, bahkan 2 hari, berarti bisa sampai minggu kalau sekarang ya. Jumat, Sabtu, Minggu, 2 hari 8 jam. Alright. Nah, ini mengenai nanti besok dan besoknya gitu ya. Ini stay seperti ini. Jadi kalau misalkan gue juga tetap memberitahu Telegram tentang naik turunnya, gue cuman mengupdate doang guys, kelanjutan dari sini. Jadi sebenarnya gue udah menganalisanya seperti ini gitu, stay. Nah,
untuk kedepannya yang gue lihat ya guys ya, ini masih dalam proses namanya proses sideway ya guys ya. Bisa gue bilang sideway sih, bisa gue bilang sideway, bisa dibilang kita nggak tahu ya guys ya, apakah dia bakal ngedam atau tidak begitu. Alright, jadi gini, kita hapus dulu ini ya. Kalau ke depannya, bentar. Oke. Kalau ke depannya guys ya, kita bisa lihat di sini ada namanya double bottom. Oke, tapi double bottom ini tidak disetujui, maksudnya tidak digubris oleh Bitcoin. Berarti ada yang mendistribusikannya. Ya, bukan aku mengasih, ada yang distribusikan. Ya, mungkin para whales mendistribusikannya gitu. Distribusikan itu apa? Dia keluar gitu, guys. Ya, kalau kita lihat di sini ada namanya double bottom. Ya, dimana kalau itu bikin kayak W dan terus dia naik. Begitu. Ya kan, dan daerah itu di area 41.366 kemungkinan besar. Cuman di sini kita bisa lihat kalau dia mengkat di area sini. Nah, di area tengah, di area mid. Gitu. Jadi ini sebenarnya ini trap ya, bisa dibilang trap. Bisa dibilang trap. Ya, ini sebenarnya cuma trap. Ya, trap dan banyak yang tertipu dan banyak yang minus gitu kalau kalian tidak mengikutinya. Nah, kedepannya bagaimana Bitcoin? Nah, kalau kita lihat di sini ya guys ya, kemungkinan besar kalau dia turun dia akan hancur lagi gitu. Dia akan hancur lagi. Kalau dia naik dia akan sampai sini dulu gitu. Kalau turun dia bakalan hancur lagi gitu. Kita bisa lihat dari sini. Nah, dia itu turun terus. Oke. Dia mengalami penurunan dan kemungkinan besar kalau dia turun itu berada di area 24.000. Oke. Berada 24.000. Kalau yang gue lihat, kalau misalkan dia memang minus di sini, berarti ini namanya falling wedge. Oke. Turun untuk naik. Kemungkinan besar dia turun dari sampai 24.000 dan akan naik begitu. Nah, ini berlaku sampai beberapa minggu begitu. Jadi kalau saran gue memang karena ini juga hari Jumat ya kan, hari dimana kita sebenarnya mesti mendistribusikan mengikuti para whales gitu. Nah, jadi segini dulu mengenai Bitcoin ya guys ya. Segini dulu mengenai Bitcoin, kita lanjut ke koin selanjutnya. Koin selanjutnya itu ada BNB ya. Nah, ini juga gue lagi bikin apa namanya? Bikin short ya, dan ini udah take profit di area sini tadi. Nggak sampai bawah sini lah, gue take profit di area sini. Ini balik lagi ke sini. Alright. Kalau kita lihat di sini ya guys ya. Nah, ya. Ini namanya bearish pennant ya guys ya. Ini namanya bearish pennant. Ya. Ini namanya bearish pennant dimana dia kalau udah turun dia bikin grafik seperti ini dan dia akan turun lagi. Gitu. Ya, ini namanya bearish pennant. Ini namanya bearish pennant. Nah, ini kemungkinan besar kalau Bitcoin memang dam gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kayak gini kalian bisa short gitu. Kalian bisa short dan kalian bisa menentukan angka kalian. Gitu loh. Nah, kedepannya bagaimana? Kemungkinan besar kalau misalkan Bitcoin nge-crash atau ngedump atau koreksi ya, bilangnya, kalian bisa take profit di area sini. Kalau misalnya short kalian itu leverage-nya kecil dan selanjutnya akan ke bawah ke area sini. Ke area sini gitu. Nah, area sini. Kalau bearish pennant ya, dia carinya pokoknya yang bawahnya dulu gitu. Nah, ini mungkin udah take profit maksimal buat kalian yang memang mau short lama. Cuman gak dianjurkan sih sejujurnya kalau misalkan beberapa hari gitu, karena sangat fluktuatif. Kalau gue sendiri mainnya itu main harian guys.
main future-nya gue main harian gitu, nggak main sampai berhari-hari karena gue juga takut kalau buat tidur. Ya itu semua pendapat masing-masing, terserah kalian karena itu juga duit kalian gitu kan. Oke, jadi ini ya mengenai BNB tanggapan gue seperti ini, dan ya tanggapan gue seperti ini. Kalau untuk berikutnya ya, kalau untuk beberapa minggu ini BNB sangat cocok guys. Ya, kalau misalkan dia udah turun di area bawah sini, dia akan membuat namanya double bottom. Ya, ini jangan dilihat ya guys ya, ini gue perlu banget buat future ya. Double bottom. Ya, targetnya memang di area bawah sini lagi itu double bottom guys. Double bottom. Nah, jadi begitu mengenai BNB. Ya, ini kita gambar ya. Soalnya kalau ngomong doang takutnya nggak ngerti. Nah, mungkinan seperti ini. Nah, ya kan biasanya kalian bisa take profit per sini dan kedua di sini gitu. Buat kalau misalnya double bottom gitu. Nah, kedepannya bagaimana BNB? BNB juga altcoin mas. Jadi dia mengikuti namanya Bitcoin. Jadi hati-hati gitu. Tetap kita melihat Bitcoin dulu untuk melihat BNB pergerakannya selanjutnya gimana. Kalau prediksi gue ya tetap turun guys, karena Bitcoin juga lagi seperti ini masa-masa ini, ya kan kemungkinan besar Bitcoin ya turun gitu. Dan ini BNB itu kemungkinan besar juga ikut turun. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Theta guys ya. Jadi 3.0-nya ini sudah keluar dan banyak yang nanya ke gua tentang Theta ini. Sejujurnya, ya, Theta ini bagus guys ya. Theta ini bagus, cuman gara-gara Bitcoin seperti ini ya, Theta ini jadi down. Nah, kalau kita lihat dia downnya nggak terlalu parah gitu. Ya masih ada angka-angka yang bisa kita prediksi gitu kan. Tapi memang biasanya pada saat event kita tuh menjual, bukan membeli gitu. Tapi pada saat rumor event kita membeli untuk dijual pas di event gitu. Jadi biasanya event kalau udah dijual semua yang ngedrop. Biasanya. Nah, itu pendapat gue seperti itu. Nah, kalau dari Theta sendiri ya guys ya, ini memang sudah terlihat kayak penan juga yang tadi. Namanya bearish penan juga. Kalau kita lihat juga ya, kemungkinan besar dia akan turun lagi ke bawah juga gitu loh. Ya kan, ini daerah 6 ini ya, daerah pertahanan dia karena ada di sini sebagai support ya guys ya, sebagai support. Ya kan, ini sebagai support juga, ini sebagai support. Jadi sebenarnya ini bisa dibikin kotak biar kita nggak pusing ngeliatnya. Nah, ini bisa dihapus. Nah, oke. Nah, jadi kemungkinan besar dia akan namanya memantul lagi gitu untuk ke bawah lagi gitu. Ini low pertama ya kan, ini high low ya kalau nggak salah, high low, ini low, pokoknya high low kalau nggak salah, pokoknya gitu. Gue lupa juga coy, pokoknya lower low nanti gitulah gitu kan. Nah begitu pokoknya, namanya koreksi ABC kalau gue bilang koreksi ABC. Nah begini koreksi ABC, gue nggak usah susah-susah gitu ngomongnya. Koreksi ABC, kenapa gue bisa narik ke area sini? Di sini kita bisa lihat di sini sebagai ada area supportnya gitu kan, ada area resistnya, mohon maaf, ada area resistnya. Nah area resistnya di area sini nih. Nah, kita bisa lihat dari sini sebagai patokan gitu loh, area resist. Jadi kemungkinan berada di area sini kan. Kalau mau tepatnya lagi kita bikin kotak, karena kotak itu sangat diperlukan. Jadi garis itu kadang garis itu belum tentu langsung kena gitu guys. Kalau kotak ya kan, jadi ada range-nya juga begitu. Nah ini tentang Theta ya, mengenai Theta ya, mengenai Theta. Jadi kemungkinan besar dia juga seperti ini. Kedepannya bagaimana? Kalau misalkan Bitcoin nanti memang dia crash sampai $5 ya kan, sampai crash $5 ya, kedepannya bakal kayak BNB gitu kan depannya. Menurut pendapat gue juga bakal seperti BNB, dimana dia itu buat namanya double bottom gitu
ya kan. Take profit pertama di mana ya, di sini gitu kan. Take profit pertama ya di sini. Take profit keduanya ya di sini begitu. Cuman saran gue ya jangan langsung take profit di sini kan, bisa take profit di sini dulu dan di sini gitu. Kita bikin take profit yang lainnya dulu sebelum akhirnya sampai jauh sana, dan cut loss-nya kalian bisa naikin gitu. Oke. Jadi itu mengenai Theta guys ya. Semuanya terlingkup dalam namanya Bitcoin. Selanjutnya kita akan membahas tentang T-Fuel ya. T-Fuel ya. Ini salah satu juga yang anaknya Theta gitu ya kan. Jadi Theta ini juga punya anak namanya Fuel ya kan. Dan T-Fuel ini sebenarnya cuman sebagai gas fee gitu, gas fee. Nah, ini sama seperti Fed ya, yang ada. Kalau Fed itu gas fee-nya Vitor ya. Kalau ini ya inilah. Nah, kalau kita lihat juga ya di sini di itu tadi belum sempat gambar guys. Nah, tapi gue udah lihat. Nah, ini juga ya namanya bearish pennant juga ya. Ini pokoknya buat turun lah pokoknya. Nah, kemungkinan besar ya gimana? Kemungkinan besar ya dia akan turun guys. Kalau misalkan dia memang jebol di hari ini, dia akan jebol. Kalau misalnya dia balik dulu, bisa dan akan jebol gitu. Ini kemungkinan besar yang ada gitu. Dan kalian harus berhati-hati kalau di sini. Kalau memang dia kuat, dia bisa ada namanya pembalikan gitu. Kalau bearish pennant itu biasanya dia akan jebol gitu. Nah, untuk kedepannya T-Fuel gimana? Semua tergantung pada Theta sendiri gitu. Kalau Theta-nya bagus, T-Fuel-nya juga bagus. Kalau banyak yang staking Theta, ya T-Fuel-nya otomatis naik. Dimana ada yang staking, di situ dia akan naik. Dimana ada yang Theta ini ada yang bagus projectnya, di situ T-Fuel naik. Karena dia juga sebagai gas fee gitu. Kalau untuk kedepannya Theta ini ya tetap waspada lah guys ya, tetap waspada juga karena juga Bitcoin seperti ini gitu. Jadi oke, segini dulu ya guys ya. Udah 17 menit ya, gue nggak tahu ngomong apa aja 17 menit ya. Moga-moga ini bisa sebagai pantauan kalian seminggu ke depan. Oke, jadi dulu mengenai koin-koin rekomendasi gue. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share juga guys. Thank you.